Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib kita memberikan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh di hari Selasa malam Rabu 22 Februari 2022. Namun pada kesempatan hari ini, mulai dari hari ini berbeda dengan hari yang lainnya. Dikarenakan kita sudah mulai masuk kepada 21 Rajab, maka kita akan mulai masuk kepada Sya'ban setelah itu tanpa terasa dan masuk Ramadan. Maka alangkah baiknya kitab fikih yang kita pelajari dari Umdatul Ahkam, yang mana pembahasan kita mulai kepada permasalahan sifat al-jum'ah, maka kita ganti mulai dari malam ini sampai selesai dari pembahasan yang berhubungan dengan ahkam Ramadan. Sehingga permasalahannya bukan puasa Ramadan saja, dan setelahnya seperti Lailatul Qadar, dan setelahnya seperti pembahasan yang lainnya, salat tarawih, iktikaf, dan yang lainnya. Maka sekarang kita masuk kepada Kitabus Shiyam. Maka mulai besok kalian mentasmi dari Kitabus Shiyam. Qala al-Maqdisi rahimahullah di dalam matan Umdatul Ahkam, maka disebutkan Kitabus Shiyam. Apa makna Kitabus Shiyam? Makna kitab awalan, kenapa dia marfu Kitabus Shiyam? Karena dia adalah khobar, mubtada'nya mahdhuf, takdirnya huwa Kitabus Shiyam atau hadza Kitabus Shiyam. Maka kitab marfu karena dia adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya Kitabu Siyami, Kitabu As-Siyami. Yang kedua, makna kitab dia masdar fi'lu tsulats al-mujarrad as-salim ala wazn fa'ala yaf'ulu kataba yaktubu. Maka kataba yaktubu masdarnya ada dua. Pertama ala wazn fa'lan, kataba yaktubu katban. Dan fa'ala yaf'ulu fi'alan, kataba yaktubu kitaban. Maka kitab ini poin pendalilannya. Maka kitab di sini adalah masdar, yang mana ala wazn fi'alan dari fa'ala yaf'ulu fi'alan, kataba yaktubu kitaban. Lalu apa makna al-kitab? Kitab barakallahu fikum bimakna al-jam' ay kumpulan. Maka oleh sebab itu dulu al-Arab, karena makna kitab kita ambil dari makna mereka, kitab bimakna kumpulan. Jika mereka di lembah melihat kuda-kuda liar, mustang yang bergerombol, maka mereka mengatakan takattabatil khailu ay tajamma'at al-khailu. Maka makna takattabatil khailu berkumpul kuda-kuda mustang. Maka ini makna al-kitab, yakni kumpulan. Takattabatil khailu maknanya berkumpul kuda-kuda mustang. Maka di sini apa yang diinginkan dengan kitab Shiyam misalnya, Kitabus Shiyami? Maka disebutkan oleh para ulama, kalau makna kitab adalah kumpulan, maka Kitabus Shiyam yang diinginkan oleh penulis adalah kumpulan dari bab-bab, hadis-hadis, fasal-fasal, bahkan Al-Quran yang berhubungan dengan ahkam Shiyam. Paham sekarang Kitabus Shiyam? Kumpulan dari hadis-hadis di Umdatul Ahkam ini tentang permasalahan puasa Ramadan atau puasa sunnahnya juga. Maka ini makna dari Kitabus Shiyam.
Kemudian apa kalau begitu definisi dari siyam? Selesai dari kitabus siyam. Siyam adalah masdar dari soma yasumu siyaman dan sauman. Maka sama seperti kitab ala wazn fi'al. Maka kitab masdar ala wazn fi'al dan siyam ala wazn fi'al. Dan katban ala wazn fa'lan, begitupun sauman ala wazn fa'lan. Maka apa makna siyam, kitabus siyam atau kitabus saum? Dua masdar ini dari fi'il soma yasumu ala wazn fa'ala yaf'ulu. Namun ainul fi'linya adalah harful illah, alif. Maka soma. Maka fi'lun mudhari'nya yasumu dengan waw. Maka masdarnya sauman ala wazn fa'lan dan siyaman ala wazn fi'alan. Maka makna dari siyam secara lugatan dan istilah. Siyam lugatan barakallahu fikum, dia bermakna al-imsak, menahan. Siyam dari bahasa Arab secara lugah maknanya adalah imsak, maknanya menahan. Mana dalilnya? Seperti di Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Maryam, fa'ima tarayina minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya. Maka di dalam surat Maryam ini Allah berfirman, fa'ima tarayina minal bashari ahadan, di saat Maryam melahirkan dari Isa, yang mana dia itu dilahirkan tanpa ayah, maka di sini akan diolok-olok di saat bertemu dengan manusia. Maka Allah memberikan ucapan fa'ima tarayina minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman. Jika kamu bertemu dengan seseorang wahai Maryam, maka faquli, katakanlah kamu kepada mereka. Apa itu? Inni nadartu lirrahmani sauman. Jika ditanya, itu anak siapa? Siapa bapaknya? Maka inni nadartu lirrahmani sauman. Aku bernadar kepada Allah sauman. Ini poin pendalilan. Sauman adalah masdar dari soma yasumu sauman ataupun siyaman, boleh juga masdar juga. Maknanya imsak, maknanya menahan. Itu makna dari sauman. Menahan apa? Falan ukallimal yauma insiya. Menahan ucapan dari manusia agar tidak berbicara dengan manusia siapapun. Maka dari segi lughah barakallahu fikum, bahwa saum bimakna al-imsak, bimakna menahan. Maka dari segi makna lugawi, al-imsak min kulli syai', menahan dari segala sesuatu, itu maknanya as-saum ataupun siam. Namun di dalam ayat yang kita baca ini, makna siam di sini adalah menahan dari ucapan. Sehingga Maryam bersumpah dan bernadar untuk tidak berbicara. Maka itu bagus daripada nanti akan sakit hati ditanya begini dan begitu. Maka ini makna asal dari saum dari segi lughah bimakna al-imsak. Kemudian dari segi istilah, dan ini yang kita inginkan. Istilah dari saum telah ijma para ulama memberikan definisi seperti dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-imsak anil muftirat min tulu'il fajr atsani ila ghurubisy syams. Ijma dinukilkan Ibnu Abdul Bar juga bahwa makna siam adalah al-imsak, menahan diri, anil muftirat, dari penyebab berbuka. Apa itu penyebab berbuka dalam puasa? 3. Pertama apa? Makan. Kedua, minum. Ketiga, hendak ya Hudzaifah?
Merokok. Hah? Bahlul. Tertipu dia. Oh, yang ketiga apa? Hah? Al-jima. Apa itu al-jima? Berkumpul, ijtima gitu. Khair insyaallah. Al-muhim yang sudah besar paham maknanya. Yang kencingnya belum lurus ya al-jima, berkumpul lah. Berkumpul apa? Ya rapat gitulah di kasur tapi. Al-muhim itu dia, makna al-jima. Maka 3 perkara ini dinamakan al-muftirat. Maka makna puasa al-imsak, menahan diri dari 3 perkara, makan, minum, dan jima. Dari kapan? Min tulu'il fajr atsani. Dari mulai terbitnya matahari dengan adzan awal. Ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Maka ini definisi yang disebutkan oleh para ulama, dan definisi ini telah dinukilkan ijma' oleh Imam Ibnu Abdul Bar di kitabnya At-Tamhid, bahwa dia mengatakan asyam fi syariah al-imsak anil akli wasyurb wa wat'in nisa, maknanya jima naharan. Hada makna asyam fi syariah inda jami' ulama al-ummah. Ini dia pendalilan ijma' sesuai dengan ijma' para ulama. Dan definisi ini yang kita sebutkan tadi, menjauhi 3 perkara dari mulai terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. 3 perkara itu makan, minum, dan jima. Maka definisi ini adalah definisi yang ijma', dinukilkan para ulama secara ijma', namun berdalilkan dengan Al-Quran dan Sunnah. Adapun pendalilan dari Al-Quran misalnya seperti di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Uhilla lakum lailatas shiyam ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr tsumma atimmus siyama ilal lail." Di dalam surat Al-Baqarah ini jelas kapan waktu dari puasa seperti di dalam definisi. Uhilla lakum lailatas syiyam arrafatu ila nisaikum, dihalalkan dari malam Ramadan berhubungan intim dengan istri-istri kalian. Kemudian disebutkan fal'an bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu. Maka makanlah dan minumlah dan berkoituslah di malam-malam Ramadan halal. Namun sampai kapan halalnya itu? Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri, sampai datang waktu sahur. Maka dilarang setelah itu. Dilarang untuk makan dan minum. Hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Lalu setelah itu bagaimana? Summa atimus siyama ilal lail. Maka sempurnakan menahan 3 perkara tadi lapar, minum, dan syahwat kepada perempuan itu dalam keadaan ilal lail, sampai kepada malam. Pertanyaannya sampai malam, sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam? Atau sampai tengah malam? Puasanya sampai kapan? Ya, Aan. Jangan lihat kanan kiri, jawab langsung, percaya diri. Sampai kapan? Indah kayak Muhammad. Ilal lail maknanya sampai kapan? Sampai malam. Saat Sitah apa? Sabah. Kul maghrib. Karena kalau jam 6 bisa jadi di tempat lain, di tempat kita pun 6.30. Musa sitah, lakin maghrib. Sampai maghrib. Mana dalilnya sampai maghrib? Kan di ayat disebutkan, summa atimus siyama ilal lail. Maka sempurnakan puasa kamu itu, jangan makan minum sampai malam. Mana dalil sampai maghrib?
ma fi hadza dalil. Hadis siapa? Sahal bin Sa'ad atau man? Hadis yang disebutkan inzil fajdah lana, maka turunlah, hadis muttafaqun alaih, maka turunlah, campurkan sawik, maknanya tepung dengan air untuk makan, untuk berbuka. Maka dikatakan oleh sahabi ini Abdullah ibnu Abi Aufa, akhirnya datang juga setelah ditunggu-tunggu. Dari Abdullah ibnu Abi Aufa, pada nengok siapa? Abdullah ibnu Abi Aufa datang, sahabat yang tadi saya lupa. Pada nengok ke belakang. Memang ada Abdullah ibnu Abi Aufa di antara kita. Abdullah ibnu Sa'id adanya. Maka di sini Abdullah ibnu Abi Aufa disuruh oleh Nabi agar turun mencampur sawik, maknanya tepung yang sudah siap dengan air susu agar dimakan oleh Nabi dan para sahabatnya untuk berbuka. Maka Abdullah ibnu Abi Aufa mengatakan, ya Rasulullah, nangtadir qalil, berjalan dulu ya Rasulullah, masih siang. Maka diperintah oleh Nabi untuk turun. Karena permasalahannya di sini yang difahami oleh para sahabat kebanyakan, Abdullah ibnu Abi Aufa dan yang lainnya, summa atimus siyama ilal lail, sampai malam. Maka di sini mana masih terang? Waktu maghrib itu masih terang, iya apa tidak? Kalian di saat salat maghrib berjalan ke masjid masih terang. Maka di sini Abdullah bin Abi Aufa mengatakan, ya Rasulullah, tunggu sebentar. Maka di sini yang memberikan syariat bukan Abdullah bin Abi Aufa, tetapi Nabi. Maka Nabi menurunkan, inzil, turun kamu. Kemudian mengatakan dengan ucapan, dan ini poin pendalilannya, idza aqbala lail min hahuna wa adbara nahar min hahuna wa gharabati syams faqad aftara shaim. Maka jika kegelapan datang dari arah barat apa timur kegelapan? Dari arah timur. Dan sudah merayap kegelapan dan tenggelam matahari. Maknanya matahari yang bulat ini masuk kepada cakrawala. Lihat seperti ini. Maka ini masuk waktu maghrib. Dan masuk waktu maghrib maknanya masuk waktu berbuka. Maka ayat ini, summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa itu sampai malam, ditafsirkan dengan hadis, makna sampai malam sampai maghrib. Maknanya ditakdirkan oleh para ulama kalau begitu, ilal lail ay ila bidayatil lail, sampai masuk waktu pertama masuk malam. Maka masuk malam itu waktu pertamanya apa? Dengan tenggelamnya matahari, itu dinamakan masuknya waktu malam. Malam yang pertama. Maka ini dari pendalilan ayat Al-Quran dan juga hadis yang kami sebutkan tadi dari Abdullah bin Abi Aufa, menjadi pendalilan tentang permasalahan definisi asyam secara istilah. Dan di sana masih ada pembahasan, namun kita cukupkan dengan ucapan kitabus siyam tanpa masuk kepada hadis karena nanti akan lama. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.